Oke, sebenarnya untuk teman-teman Tribuners, jadi sebenarnya itu masih banyak sebenarnya yang bisa kita gali dari Raffi. Nah, tapi sayangnya Raffi ini bukan hanya pemilik usaha barber. Ya. Raffi juga kan punya coffee space. Aha. Nah, jadi memang mohon maaf nanti kalau mau bertanya-tanya lagi mungkin bisa di DM langsung ke Ravespa. Raffi ini orangnya sangat friendly. Dan kalau ada yang mau diskusi tentang bisnis, mungkin bisa datang ke SS Barbershop untuk diskusi sama Raffi. Nah, sekarang kita mau tanya tentang SS Coffee Space. Oke. Tadi mungkin sudah gambaran besar lah untuk SS Barbershop. Ya. Sekarang kita mau tanya tentang SS Coffee Space ini. Ini awal mula terbentuknya gimana, Pi? Awalnya sebenarnya gini, SS Coffee Space ini sebenarnya untuk apa ya, kayak jadi sarana untuk, jadi gini Ji, dulu waktu kamu ingat waktu di SS1 di Kerum-Kerum, Ya. pernah Ki ke kantorku kan, Ya. gitu loh. Jadi saya punya kantor, teman-teman, space-nya itu cuman mungkin 2 meter, ya gitulah, 3 kali 2 lah mungkin lah ya. 2 kali 2 itu. 2 kali 2. Space-nya kecil sekali gitu. Iya. Sedangkan teman-teman yang datang untuk ngobrol, untuk diskusi itu banyak. Iya. Gitu loh. Uji pun sempat waktu itu ya, datang ke kantor saya Beberapa waktu kali. itu. Iya, beberapa kali lah gitu. Datang ke SS dan di situ kan karena banyak temen ngajakin untuk diskusi segala macam, dan saya sangat open gitu dengan diskusi karena salah satu cara belajar saya adalah berdiskusi gitu. Iya. Akhirnya saya punya mimpi waktu itu untuk, ya Tuhan, semoga suatu saat saya bisa punya tempat yang representatif untuk teman-teman di Makassar ini ngobrol untuk diskusi, gitu loh. Untuk diskusi, untuk sama-sama membicarakan mimpi, gitu kan. Sama-sama mewujudkan mimpi, gitu. Sama-sama berkolaborasi, gitu-gitu kan. Dan ternyata Tuhan begitu baiknya, gitu kan, mempertemukan saya di tempat ini. Iya. Nah, tempat ini gitu kan, dan akhirnya jadilah SS Coffee Space ini pun yang kayak nggak sengaja gitu. Temanku yang punya, Edwin namanya, tinggalnya di belakang. Iya. Dia awalnya, Vi, siapa tahu ada temanmu yang mau ngontrak rumahku di Jalan Sunu, nomor H4, kata dia gitu. Pas saya lewat, saya suka banget karena rumah ini rumah tua dan banyak pohon. Homey, sangat homey, dan banyak pohon. Dulunya berantakan banget, Ji. Lu tahu kan awalnya kayak gimana gitu kan. Dulunya berantakan banget, cuman saya bisa melihat, wah ini bisa jadi cakep nih gitu. Akhirnya ya udah saya aja yang ngontrak, saya bilang itu. Ya udah saya ngontrak. Pas pertama kali dealing ngontrak juga saya nggak tahu mau jadi apa tempat ini, cuman yang pasti pengen menjadi tempat untuk kita bisa sama-sama diskusi, sama-sama ngobrol segala macam. Nah, makanya akhirnya ada beberapa poin yang pengen saya share, nilai-nilai yang saya pengen bagikan ke teman-teman di Makassar. Kenapa? Karena dari belasan tahun saya di Makassar itu ada beberapa, mohon maaf, pelajaran yang saya dapat bahwa teman-teman di Makassar ini agak cenderung, misalnya nih, kesadaran berkolaborasinya kurang. Itulah kenapa akhirnya tagline yang saya bikin di SS Coffee Space ini adalah rumah kolaborasi. Iya. Ini untuk memberikan kesadaran bahwa ketika misalnya lu punya bisnis, kita punya bisnis, kita bukan rival, kita bisa berkolaborasi gitu loh. Iya kan? Itu hal-hal yang kayak gitu tuh. Itu maksudnya saya pengen tumbuhkan di sini, Ji. Yang kedua, taman kesetaraan tagline-nya. Taman kesetaraan ini maksudnya adalah untuk supaya orang-orang nggak takut masuk ke sini, supaya kita ini merasa semuanya sama gitu. Lo mau anak siapa? Setara. Kita semuanya setara gitu. Lo mau anaknya siapa? Lo mau profesinya apa? Lo mau dari kalangan mana, dari suku mana? Kita semuanya sama di sini gitu loh. Dan kalau Raffi bisa bilang begitu. Karena di sini dari anak Vespa yang biasa sampai anak presiden sudah datang ke sini. Iya. Jadi Raffi bisa bilang gitu. Iya. Dan itu terjadi. Kejadian. Itu kejadian. Karena memang di saat Mas Gibran datang waktu itu, memang Raffi pun mengumpulkan anak-anak Vespa. Dan memang Mas Gibran waktu itu mau riding bareng anak-anak Vespa Makassar. Betul. Jadi memang ya saya sangat setuju kalau memang di depan itu ada tulisan Taman Kesetaraan. Rumah kolaborasi. Dan tadi yang disampaikan Raffi itu sebenarnya itu sangat
saya sangat setuju dan itu sudah dilakukan oleh Raffi. Ya. Rumah kolaborasi. Yang pertama, di sini juga ada distro. Iya. Di depan. Iya, kami lagi progres Jadi juga. ada distro yang menyewa satu ruangan ya. Jadi menyewa satu ruangan untuk mereka pamerkan bajunya. Ya. Terus juga Raffi juga titip Vespanya di situ untuk jadi pajangan, Display juga, jadi display. Nah, terus juga di sini ada aqua space. Oke. Jadi di sini ada aqua space. Uh-uh. Jadi orang-orang yang nanya sama Raffi langsung kasih tahu, oh ini kalau mau bikinnya di sini. Bahkan Raffi panggilin orangnya. Dan bukan hanya satu orang, banyak orang yang sudah bikin. Termasuk saya. Sudah bikin di orang ini karena memang ya saya setuju dengan pendapatnya Raffi tadi. Jadi memang SS ini adalah ruang kolaborasi. Rumah kolaborasi supaya bisa tumbuh bersama, Ji, gitu. Iya, Ternyata kan orang-orang di sekitar kita kan, ada yang punya potensi dan sesimpel gini deh. Kolaborasi yang paling simpel adalah, yang paling kecil nih adalah kita membeli produk teman kita atau memakai jasa teman kita sendiri. Iya. Ya kan gitu kan. Setuju. Itu simpel banget gitu, Iya. tapi ya kesadaran untuk itu tuh menurutku masih kurang gitu loh. Makanya ya udah gitu, saya bikin tempat ini, semoga nilai-nilai yang saya pengen share ke teman-teman di Makassar itu tersampaikan. Iya. Gitu. Nah, tagline yang ketiga, Ji. Iya. Tagline yang ketiga adalah host of expression. Host of expression gitu. Kenapa saya membuat tagline ini? Karena saya pengen teman-teman di Makassar, di Sulawesi Selatan, ini punya kepercayaan diri dengan karyanya masing-masing, dengan potensinya masing-masing gitu loh. Setuju. Ya kan? Iya. Lo harus, maksudnya gini, contoh ya, banyak teman-teman yang bisa mungkin menggambar, Ji. Iya. Mereka bikin artwork gitu kan. Tapi justru kenapa artworknya itu hanya disimpan saja di kamar misalnya, tidak dipublish. Itu kan menurutku rasa kepercayaan dirinya kurang gitu untuk mengeksplor dirinya, untuk mengekspos dirinya. Karena contoh nih, contoh simpel ya, kalau teman-teman di sini mungkin ketika misalnya satu kali dia ekspos karyanya, terus ada temennya yang ngecengin lah ceritanya gitu kan, kayak apa sih kalau bahasa sini ngecengin gitu apa sih? Iya. Apa Ji? Terek-terek begitu. Iya. Apa Ji gitu-gitu. Itu kadang-kadang teman-teman yang berkarya itu kayak langsung down gitu. Iya. Padahal sebenarnya lo nggak perlu dengerin mereka gitu. Karena ketika kau mendengarkan mereka, berarti kau kalah. Iya, setuju. Iya kan gitu loh. Jadi prinsipnya ya udah bikin aja gitu. Bikin aja, bikin gitu. Berkarya saja gitu loh. Mindset. Mungkin dulu waktu mau bikin coffee space ini juga pasti banyak kan orang yang Iya. "Vi, jangan. Banyak gitu. Ngapain Vi gitu. Kok bahkan kayak lo bangunin rumahnya orang ngapain gitu. Iya. Kayak gitu kan gitu loh. Tapi buktinya sampai hari ini Iya. bisa dikatakan kalau SS Coffee Space ini bisa dikatakan kalau ini adalah coffee space yang paling rame di daerah sini. Iya. Salah satu indikatornya adalah SS Coffee Space paling sering digerebek polisi. Jadi selama masa pandemi ini hanya SS Coffee Space yang paling sering digerebek polisi. Aduh, mau jorin malah. Bahkan waktu di saat itu saya juga ada di sini. Ya. Dan tapi walaupun memang ketika itu Raffi menerapkan protokol kesehatan. Ya. Jadi harus cuci tangan, setiap meja harus pakai masker dan maksimal 4 orang setiap meja dan jaraknya itu 1 meter. Betul. Ya, tapi karena kebetulan agak luas ya tempatnya. Ya, gitu kan. tapi sebenarnya digerebek polisi itu tidak selalu diartikan negatif. Yes. Ya kan? Positifnya berarti ya memang polisi menganggap kalau ya ini selalu tempat yang rame, tempat yang rame. Jadi dipantau terus. Dipantau terus sama polisi. Tapi nggak apa-apa, saya malah bersyukur dengan itu kan, Iya. karena mereka memperhatikan kita, Ji, gitu loh, Iya, bahwa betul. kayak kami juga terbantu sebenarnya dengan hal seperti itu kan, customer kami pun agak jauh lebih hati-hati sekarang gitu loh. Mereka harus bawa masker, mereka harus sesuai protokol, cuci tangan dan sebagainya gitu. Sebenarnya masih banyak pasti yang kita bisa Iya sih. garap di ceritanya Raffi tentang SS Coffee Space ini. Tapi kita sebenarnya mau menggali dulu tentang pengalamannya Raffi. Oke. Tadi kita sudah cerita sedikit tentang kesuksesannya Raffi. Dari awal membangun barbershop, terus juga sekarang alhamdulillah berhasil buat coffee space. Bahkan Raffi salah satu content creator di YouTube. Banyak konten-kontennya Raffi itu keren-keren tentang perjalanannya, budaya Vespa, jadi Vespa jadi gaya hidup.
Nah, sekarang Vi kita mau cerita tentang pengalaman buruk. Oke. Karena pasti banyak dari teman-teman juga tadi banyak yang request sebenarnya. Uh-uh. eh, Pernah jatuh nggak sih Raffi? Wah, pernah lah, pastilah gitu. Iya. Maksudnya eh apa namanya? Sukses sih tadi yang Uji bilang sukses sih menurutku saya belum ya. Ini menurutku proses belajar gitu. Iya. Setiap langkah yang saya lakukan setiap hari itu saya niatkan selalu diri saya untuk belajar dimanapun gitu, kapanpun Iya. gitu. Karena ketika saya berhenti belajar itu berarti eh ya saya akan ada di titik sombong apa segala macam gitu-gitu. Makanya itu yang saya paling takutkan gitu. Hal itu yang paling saya takutkan. Makanya saya selalu meniatkan diri saya untuk belajar gitu. Iya. Karena ketika kita pintar, ketika kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang benar, Iya. nggak ada yang salah gitu. Kayak misalnya saya jatuh pernah gitu. Iya. Ada istilah yang bilang begini, Ji. Broken heart, Iya. empty pocket, Hmm. hungry stomach will give you big lesson in the world. Jadi posisi kayak misalnya tadi juga saya sempat ngobrol bahwa saya sebagai anak Vespa pernah kok dipandang sebelah mata gitu. Iya. Ya kan, anak Vespa ngapain gitu misalnya gitu kan. Maksudnya yang kayak itu yang saya rasain gitu. Iya. Sehingga kayak okay, I want to show you that I'm just scooterist but I can do everything with my passion gitu. Iya. Misalnya gitu kan. Iya. Maksudnya Setuju. kayak gitulah. Dengan saya cuma jadi anak Vespa, tapi saya serius nih di anak Vespa nih. Saya mau mengeksplor nih sampai di mana potensi yang ada di dalam anak Vespa gitu kan, anak skuter gitu kan. Apapun, karena di sini anak Vespa itu banyak sekali yang punya potensi besar. Iya. Banyak lah gitu. Ada misalnya seniman, ada penyanyi, ada artis, ada semuanya ada gitu lah. Ya gitu. Jadi saya pengen mengeksplor itu gitu. Dan kalau soal jatuh gitu pasti Ji. Saya pernah ada di momen misalnya waktu pandemi nih. Waktu pandemi terakhir itu tuh H-1 lebaran nih, H-1 lebaran. Jadi karena pandemi saya tutup 2 bulan tuh. 2 bulan dan kita lockdown 2 bulan. Kita lockdown, kita tutup, tapi sayangnya cicilan nggak tutup. Cicilan jalan terus ya kan. Pernah ada di satu momen H-1 lebaran, Ji. Teman-teman karyawan udah dapat bagiannya semua ceritanya gitu kan. Pas saya lihat rekening perusahaan itu cuman ada beberapa ratus ribu gitu. Sisa berapa ratus Sisa ribu? beberapa ratus ribu gitu. Itu kan Kondisi SS tutup. kondisi esas tutup. Barber juga pasti tutup. Barber juga tutup gitu. Karena kan bersentuhan langsung gitu kan pandemi gitu. Itu ya miris gitu kan. Cuman saya percaya Ji, karena niat saya adalah awalnya bukan profit ya. Niat saya kan dua yang tadi, bermanfaat untuk orang lain dan tumbuh bersama kan. Balik ke niat awal itu, ya udah ikhlasin aja gitu loh. Karena yang penting saya sudah berani mengambil resiko untuk ya yang penting semua pegawai udah aman, ya kan. Ya perusahaan nanti deh gitu. Kita pikirkan nanti deh gitu. Ya di titik itu ya udah yang penting saya udah berusaha sekeras mungkin bahwa kalau misalnya ternyata setelah ini tutup ya udah mungkin langkah saya untuk di situ sampai di sini tapi bukan akhir ya gitu. Pasti akan ada babakan lagi, oke, kita mulai lagi atau bagaimana gitu loh. Tapi karena berangkat dari niat yang tadi itu memberikan manfaat. Jadi ya udah ketika rugi pun yang penting udah nyoba gitu loh. Yang salah kan menurutku yang salah adalah ketika lu nggak ngelakuin apa-apa gitu. Ketika lu misalnya hanya punya keinginan tapi tidak dieksekusi, tidak dicoba, ya itu yang salah. Itu yang salah, yang apa namanya? Ya tidak melakukan apa-apa gimana sih? Saya belajar dari kayak misalnya prinsipnya si Nadiem Makarim Gojek. Di Gojek itu dia bilang gini, di Gojek itu lu tidak pernah disalahkan ketika lu mengambil keputusan sekalipun itu salah. Yang disalahkan adalah ketika lu tidak mengambil keputusan. Jadi setiap hari lu harus mengambil keputusan. Apapun itu.
Karena Jadi keputusan yang salah itu sebenarnya tidak salah. keputusan yang Iya. salah itu tidak salah sama sekali. Keputusan yang salah, akhirnya kita tahu dong keputusan itu salah, Iya. ya kan? Tapi keputusan yang salah adalah ketika sama sekali tidak mengambil keputusan. Sama sekali tidak mengambil keputusan itu baru salah. Karena berarti you're doing nothing, man. Lo nggak mengambil keputusan kan berarti kan lo nggak ngapa-ngapain. Ketika lo dihadapkan misalnya setiap hari kan kita selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan gitu kan. Ketika lo ngambil keputusan itu, even itu salah, kita tidak akan menyalahkan. Kenapa? Karena ketika salah, oh berarti kita jadi tahu, oh yang benar jadinya gini nih. Iya. Iya kan? Iya. Kayak gitu loh. Jadi pelajarannya itu setiap hari kita harus ya mengambil keputusan gitu. Dan buktinya Gojek sekarang menjadi salah satu perusahaan Dekakorn. Iya yang kan? paling terkuat Wah, brandingnya, semuanya bahkan itu. hampir semua aspek itu Ya paling maksudnya, terkuat. ya itu kan kita belajar dari Iya. sesuatu yang besar itu gitu. Bukan tidak mungkin dong sesuatu yang besar lahir dari tempat sekecil ini, Ji. Oh pasti. Iya kan? Kalau tidak salah dulu bahkan orang-orang itu menertawakan Gojek. Ya. Karena orang berpikir tidak mungkin itu online. Ya. Tapi terbukti sekarang bahkan kita mungkin hampir dari semua Tribuners pasti punya aplikasi Gojek. Ya, Ya betul. pasti kan. Pasti. Yang dulunya kita tertawakan. Iya, mungkin. iya. Jadi tadi banyak sebenarnya pelajaran dari Raffi. Salah satunya tadi sebenarnya sama ya dengan narasumber kita sebelumnya. Oke. Sama lagi. Oh iya. Rata-rata sama. Iya. Hahaha. Pertama yang didahulukan itu karyawan. Oke. Seperti cerita Raffi tadi, uang yang ada di kantongnya Raffi itu tinggal berapa ratus ribu. Ya untuk memanage coffee space dan SS pasti kan tidak hanya butuh 100 ribu, Iyalah. 200 ribu. Iyalah. Pasti butuh uang yang banyak. Banyak, betul. Tapi tadi seperti yang dikatakan Raffi merasa itu aman. Karena hak-haknya karyawannya Raffi itu sudah terbayarkan. Terbayarkan semua gitu. Jadi memang salah satu kunci ya, bisa disimpulkan berarti bahwa salah satu kunci menjadi entrepreneurship itu adalah ya memang tidak hanya selalu memikirkan tentang Ya. profit, tapi ya bagaimana kita menyelesaikan kewajiban kita sebagai bos, ya karyawan-karyawan itu semua harus dibayar dulu hak-haknya gitu Ya. ya. Itu yang utama sih sebenarnya. Itu yang paling utama gitu. Jadi masalah untung rugi itu nomor sekian. Nomor sekian itu karena ya ketika gini sih misalnya kebutuhan temen-temen nih dan rata-rata karyawanku sudah berkeluarga, Lebih berat dong. pegawaiku sudah Iya. berkeluarga gitu kan, jadi kebutuhannya bukan hanya satu orang tapi kan keluarganya. Tapi sebenarnya justru ketika pegawai kami sudah berkeluarga itu tanggung jawab mereka semakin besar gitu. Iya. Ya kan, mereka bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan keluarganya. Iya. Otomatis dalam pekerjaan pun harusnya itu tanggung jawabnya juga semakin besar. Seperti itu. Oke. Tadi sudah banyak kita dengar banyak sekali pelajaran dari Raffi, termasuk banyak sekali sebenarnya tadi momen-momen penting sebenarnya dari Raffi itu yang bisa kita jadi ambil pelajarannya. Termasuk untuk teman-teman yang mau membuka barbershop Ya. atau coffee space seperti SS Coffee Space ini, itu sebenarnya tadi sudah banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Jadi memang tidak perlu takut untuk memulai. Iyalah. Terus juga yang kedua tidak selalu memikirkan tentang gue diri dapat sendiri. berapa, gue keluar berapa. Kalau tujuan pertamanya adalah profit, Iya. mendingan jangan. Usaha itu kalau ya sekarang misalnya kita ngambil lagi dari Nadim nih. Nadim itu dia berhasil mempertemukan antara supply and demand. Iya. Di kompleks dulu banyak orang yang bingung untuk dapat ojek. Iya. Ojeknya nongkrong doang nih di depan kompleks. Iya. Nadim berhasil menemukan itu, mempertemukan itu gitu. Ahmad Zaki dengan Bukalapaknya, dia tujuannya adalah waktu awal bikin Bukalapak adalah pengen warung-warung yang ada di dalam kampungnya pun bisa tumbuh. Gimana caranya bisa tumbuh nih? Gitu kan, UKM kecil, Iya. ya kan, itu bisa tumbuh gitu. Makanya akhirnya ya itu tujuan utama gitu. Makanya akhirnya Bukalapak seperti sebesar sekarang. Iya. Facebook pada waktu itu pengen mempertemukan nih orang-orang satu kampus gitu. Iya. Bahkan di Alumni lingkungan kampus. ya kan, alumni kampus gitu-gitu. Si Mark Zuckerberg niatnya itu gitu. Iya. Niatnya kan membuat, kalau dibahasakan secara gampangnya adalah
mempertemukan orang-orang, membuat orang bersilaturahmi, ya kan? Kayak gitu kan. Nah, akhirnya tumbuh sedemikian besarnya gitu. Jadi usaha-usaha yang besar menurutku bukan diawali dari profit. Ya kan? Bukan Dengar, diawali teman-teman. niat profit, tapi Iya. dari ya kebaikan-kebaikan yang mereka pengen lakukan untuk orang-orang lain. Kepentingan yang lebih besar. Kepentingan yang jauh lebih besar. Jadi satu lagi pelajaran dari kakak Raffi, Ais. yaitu harus selalu belajar. Harus selalu belajar. Seperti tadi, kalau kita sebenarnya mendengar dari ceritanya Kak Raffi tadi, belajar dari Mark Zuckerberg, ya kan? Terus belajar dari Mas Nadiem Makarim, Mas Ya. Menteri, Mas belajar Menteri. dari Bukalapak, Ya. yang punya Bukalapak. Jadi memang tidak selalu memikirkan kalau harga saya segini, profitnya berapa, gitu ya. Tapi lebih ke saya pengen seperti Raffi tadi kan, Raffi maunya orang bisa membayar seharga pangkas rambut untuk mencoba barbershop. Ya. Terus di Coffee Space ini Raffi pengen jadi ruang kolaborasi, jadi tidak ada sekat-sekat di antara orang-orang. Jadi itu Betul. terjadi sekarang. Iya. Jadi nggak ada itu sudah sekat, benar. terjadi. Iya, iya, iya. Itu Ya sudah pengen terjadi. seperti itu gitu. Itu Dan sudah terjadi. dan tidak hanya dalam apa namanya di kasat mata saja gitu loh, Iya. Ji. Tapi juga maksudnya kayak akhirnya dari ketemu, yuk ngapain yuk, bikin apa yuk, gitu-gitu loh. Pengennya seperti itu sih. Iya. Tidak hanya sesempit untuk kita bertemu saja, tapi juga melakukan hal-hal besar. Salah satu mimpi besar saya dari SS Coffee adalah saya pengen lahir sebuah karya besar dari Makassar, dari tempat ini, Ji. Apapun itu. Iya. Ini teman-teman Tribuners bisa jadi saksi gitu. Iya. Even itu mungkin ya, apakah brand SS-nya ataukah teman-teman yang mungkin sering datang ke sini bikin karya dan karya itu akan menjadi besar atau apapun, tapi yang pasti SS bagian dari sejarah itu. itu dia. Itu dia. Jadi teman-teman Tribuners, banyak sekali pelajaran yang kita dapat hari ini. Mas Raffi, kita mau berterima kasih Ya, sama-sama. sudah menyempatkan waktu. Saya mewakili teman-teman Tribuners ingin mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu, dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat dari Mas Raffi atau Rafespa. Jadi untuk teman-teman Tribuners, jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya karena masih banyak narasumber juga yang menarik selain Mas Raffi yang mau ikut dalam program Sulsel yang Entrepreneur ini. Karena banyak ya ternyata ya. Ternyata Sulsel banyak. ya. Ya. Jadi memang kita itu menargetkan banyak anak-anak muda yang sudah punya karya. Oke. Ya, tidak bisa dipungkiri seperti Raffi sudah punya karya ini, itulah yang pengen kita gali sebenarnya. Kalau sebenarnya di Sulsel itu banyak potensi-potensi yang sebenarnya Luar biasa. tidak terlihat. Nah, setuju. Tidak terlihat. Karena gini, Ji, sorry, maaf nih sebelum closing ya teman-teman. Saya banyak main ke luar Makassar. Salah satu yang membuat saya miris adalah Makassar ini terkenal dengan komoditi berita kriminal. Iya. Setuju nggak? Iya. Setuju nggak nih teman-teman media nih? Ya gitu. Setuju. Makanya sebenarnya yang oke lah, kriminal itu akan tetap ada di setiap kota besar, pasti akan ada. Tapi kenapa akhirnya saya juga bersedia untuk ngobrol dengan Uji di session ini, karena saya pengen menunjukkan bahwa prestasi di Sulawesi Selatan itu jauh lebih banyak daripada komoditi kriminal yang selama ini media angkat. Ya kan, jadi mungkin saya juga ini personal request ke Uji untuk tolong kita harus angkat prestasinya nih, bukan hanya kriminalnya gitu. Justru prestasi-prestasi di Sulawesi Selatan ini yang harusnya kita highlight terus. Iya. Gitu. Karena kan, ya saya sih setuju ya, karena setiap saya ketemu orang, terutama teman di luar Makassar, ketemu teman di Jakarta, itu kalau misalnya dari Makassar, ini kalau bukan tukang demo, kriminal, kasar, iya kan? Ya padahal sebenarnya banyak prestasi-prestasi orang Sulawesi Selatan terus di Makassar itu yang tidak ditampilkan. Nah, itu dia. Itulah tujuannya Sulsel yang Entrepreneur ini. Jadi untuk teman-teman Tribuners, terima kasih banyak atas waktunya untuk menonton episode ini. Mas Raffi, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Uji. Jangan lupa teman-teman Tribuners, follow Instagramnya Raffi, vlognya juga, karena banyak cerita Vespa, sejarah Vespa yang mungkin kalian tidak bisa dapat di tempat yang lain, akan diceritakan semua oleh Raffi. Siap. Terima kasih. See you
in the next episode. Bye-bye. Assalamualaikum.